Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwara Dilfa dari Madrasah Aliyah Murrosul Akidah. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan esai saya yang berjudul menanggapi kebocoran data privasi melalui data BPJS. Siapa salah? Negara Indonesia merupakan negara yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk memiliki identitas. Salah satunya adalah penerbitan BPJS, di mana pembuatan data tersebut memerlukan data diri. Kepesertaan BPJS menjadi salah satu kewajiban bagi masyarakat Indonesia. Karena BPJS merupakan salah satu pelayanan medis tingkat pertama. BPJS Kesehatan telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengolahan teknologi informasi. Ilmu teknologi di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem keamanan yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya perentasan, mengingat sangat dinamisnya dunia perentasan. Maka berhati-hatilah dengan pengamanan data penduduk. Sebab di masa digital seperti saat ini, data adalah hal rawan yang harus dilindungi supaya tidak disalahgunakan buat kejahatan siber. Di Indonesia sedang maraknya perentasan data, salah satunya data diri dari BPJS. BPJS Kesehatan juga adalah salah satu badan hukum milik negara yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Masalah BPJS Kesehatan sangat berkaitan erat dengan data. Beberapa data BPJS Kesehatan yang dibobol dan dijual di forum hacker. Mengingat adanya perentasan data privasi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data, baik kerugian secara material maupun kerugian non-material. Sistem keamanan data yang belum terintegrasi dengan baik menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Permasalahan mengenai kebocoran data di Indonesia harus diatasi secara tuntas agar tidak menimbulkan kejadian serupa di kemudian hari. BPJS Kesehatan mengakui adanya terjadi perentasan sistem informasi, seiring kejadian yang pernah dialami oleh berbagai lembaga. Mengenai adanya dugaan bocornya data privasi dan diperjualbelikan di forum online, menunjukkan bahwa sistem keamanan data di BPJS Kesehatan masih perlu ditingkatkan agar dapat melindungi informasi data diri dari akses yang tidak sah. Perlindungan terhadap data pribadi masih tergolong sangat lemah, karena di Indonesia belum memiliki undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Hingga saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih berupa rancangan dan belum disahkan. Padahal, UU ini sangat penting terutama di zaman sistem informasi yang serba cepat seperti sekarang ini. Ada banyak informasi rahasia yang terdapat dalam data BPJS yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi ini, akan sangat sulit untuk menerapkan sanksi kepada oknum yang memperjualbelikan data pribadi seseorang. DPR dan DPD RI sepakat akan urgensinya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menghindari potensi kebocoran data di masyarakat. Landasan hukum ini menjadi penting ketika hampir setiap aktivitas masyarakat, termaksud pemerintah, sudah tergantung pada platform digital. Persoalan perlindungan data pribadi menjadi amat strategis. Hak privasi seseorang dilanggar seperti pencurian data pribadi. Dengan maraknya kasus-kasus kebocoran data pribadi, DPR RI menyebutkan perlu ada lembaga atau badan yang betul-betul kuat untuk melakukan pengawasan, terutama terkait praktik pencurian data pribadi masyarakat. Di tengah maraknya masyarakat untuk memiliki BPJS, ternyata hal ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Maka dari itu, kita harus menjaga dan lebih berhati-hati dalam memberikan data diri kepada orang lain, agar kita tidak menjadi korban pembobolan data selanjutnya. Karena itu adalah kerugian yang berkemungkinan besar tidak akan terselamatkan lagi dan terlindungi kembali. Apalagi di zaman digital sekarang, zaman yang merupakan kunci dari perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sangat eratnya kehidupan masyarakat dengan akses internet. Jadi, tidak heran perkembangan teknologi telah menyebabkan kaburnya batas antara media fisik dan digital. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.